Baik, pada tayangan ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis kandungan asam lemak di dalam minyak lemak. Nah, kita tahu bahwa di dalam minyak itu terkandung banyak sekali asam lemak. Kita sudah bahas kemarin gitu ya, bahwa asam lemak itu ada yang memiliki ikatan rangkap, ada yang tidak memiliki ikatan rangkap. Ada asam lemak yang tergolong omega 3, omega 6 dan sebagainya. Ada asam lemak yang bermanfaat, tapi juga ada asam lemak yang ternyata memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan. Nah, kemudian kualitas minyak juga ini sangat bergantung tidak hanya pada parameter mutunya saja, gitu, melainkan juga tergantung pada kandungan asam lemak di dalam minyak tersebut. Sehingga kalau seandainya misalkan ada satu minyak nabati atau hewani memiliki parameter mutu yang memenuhi standar, bagus. Namun di dalam minyak tersebut tidak ada kandungan asam lemak esensial, gitu. Nah, sehingga hal ini juga bisa menjadikan kualitas minyak tersebut juga menjadi kurang baik seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menetapkan kandungan asam lemak di dalam minyak? Maka saya buat satu bagian seperti ini, di mana pada bagian ini minyak ini jelas dalam bentuk triasilgliserol ya atau TAG. Nah, terlebih dahulu minyak ini harus dihidrolisis. Kenapa harus dihidrolisis? Kita tahu bahwa TAG ini kan triasilgliserol. Gliserol yang terasetilasi dengan 3 asam lemak. Nah, kalau masih dalam bentuk TAG-nya, maka ini adalah makromolekuler yang dimana di dalamnya itu terdiri dari 4 senyawa, yaitu gliserol dan 3 asam lemak. Nah, sehingga ini akan menyulitkan pada saat analisa. Padahal yang kita harapkan adalah kita bisa menelaah satu persatu asam lemak yang ada di dalam minyak tersebut. Oleh karena itu, kita harus hidrolisis TAG ini menjadi asam lemak. Nah, sebenarnya pada prakteknya ada dua dua tahapan pada prakteknya ini ada dua cara untuk menentukan kandungan asam lemak di dalam minyak. Nah, ada juga sebenarnya yang tidak melakukan hidrolisis. Jadi ada juga yang tidak melakukan hidrolisis. Nah, yang tidak melakukan hidrolisis ini kita kenal istilah itu adalah transesterifikasi, di mana dari suatu ester minyak gitu ya atau triasilgliserol ini langsung diubah menjadi ester yang lain, yaitu kita kenal sebagai fatty acid methyl ester atau FAME ya. Nah, ada juga yang dilakukan hidrolisis. Nah, kalau dilakukan hidrolisis maka TAG-nya ini dihidrolisis dulu. Nah, kemudian nanti dikonversi menjadi FAME. Mana yang lebih baik? Nah, setiap tahapan jelas ini ada positif dan ada negatifnya. Ya, kalau transesterifikasi boleh jadi mungkin tidak semua gitu asam lemak dia teresterifikasi. Ada asam lemak yang dia masih terikat dengan TAG. Ya, tapi keuntungannya apa? Lebih cepat. Dan kemudian dengan dua proses ini juga penggunaan katalis ini juga berbeda. Biasanya kalau kita melakukan transesterifikasi atau mengubah langsung bentuk TAG menjadi FAME, maka katalis yang digunakan itu adalah katalis basa. Sedangkan kalau kita melakukan hidrolisis terlebih dahulu, maka katalis yang digunakan adalah katalis asam. Nah, keuntungan dengan cara ini gitu ya, karena di sini dilakukan hidrolisis, maka potensi seluruh asam lemak itu akan terhidrolisis. Jadi seluruh minyak akan terhidrolisis sehingga seluruh asam lemak itu akan terlepas dari gliserol. Dan ketika dilakukan proses esterifikasi, maka seluruh asam lemak ini akan teresterifikasi dan menghasilkan FAME. Kemudian pada saat analisis CMS atau PGSM ini bisa teranalisis semua. Terserah nanti ketika prakteknya Anda akan melakukan yang mana, apakah transesterifikasi atau esterifikasi ya. Yang jelas jangan sampai keliru ya, misalkan Anda mau melakukan transesterifikasi tapi katalis yang digunakan malah asam, atau Anda melakukan esterifikasi katalis yang digunakan adalah basa. Nah, kenapa demikian? Kalau seandainya keliru seperti itu, maka reaksi ini akan berjalan lambat. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa reaksi akan berjalan lambat ketika terjadinya kesalahan dalam menetapkan katalis tersebut. Oke, pada saat kita melakukan hidrolisis, ya, nah hidrolisis ini kan
proses lisis. Gitu. Jadi lisisnya suatu asam lemak dari ikatan TAG. Nah, itu kan ikatannya itu adalah ikatan ester. Nah, sehingga bagaimana cara kita menghidrolisisnya? Biasanya kita gunakan di situ kita tambahkan dihidrasi gitu ya. Nah, jadi kita hidrasi. Nah, kemudian nanti H-nya ini nanti akan masuk ya ke gugus gliserol dan juga ke gugus karboksilat sehingga nanti akan terputus menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, asam lemak ini adalah asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini nantinya dengan mudah kita akan melakukan proses esterifikasi. Nah, ini adalah proses hidrolisis ya, dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menambahkan basa ke dalam minyak. Jadi, minyak kita tambahkan basa gitu ya, dan kemudian juga kadang ada yang menggunakan proses pemanasan juga. Nah, selanjutnya gitu ya, nanti garam yang terbentuk atau kita kenal sebagai garam sabun. Nah, sabun ini nanti kita tambahkan asam klorida atau asam. Di mana ini tidak hanya asam klorida ya, bisa juga Anda tambahkan asam-asam yang lain. Nah, selama asamnya tersebut tidak terlalu reaktif. Kalau asam sulfat saya tidak rekomendasikan, namun bisa dicoba sebenarnya gitu ya. Nah, setelah ditambahkan asam klorida, maka nanti garam dalam bentuk sabun ini gitu ya akan terurai sehingga dihasilkanlah asam lemak bebas. Jadi tahapan pertama itu kita lakukan proses hidrolisis dengan menggunakan basa ya. Jadi ketika digunakan basa nanti ini akan terpotong, terurai. Nah, terurai menjadi apa? Ini menjadi sabun dan kemudian gliserol atau gliserin. Nah, sabun ini selanjutnya nanti kita tambahkan asam. Sehingga nanti asam ini nanti akan berikatan dengan apa namanya itu dengan kalium ya sehingga menghasilkan suatu garam dan dihasilkanlah asam lemak bebas. Jadi ini adalah tahapan hidrolisisnya. Dan berikutnya ini adalah cara kedua ya. Ini biasanya dengan menambahkan air ke dalam minyak. Nah, kemudian lakukan pemanasan hingga terjadi reaksi hidrolisis. Namun ini saya rasa berjalan sangat lambat ya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi silakan kita bisa memilih metode apa yang akan kita gunakan untuk melakukan proses hidrolisis. Nah, berikutnya setelah kita hasilkan asam lemak, kemudian kita lakukan proses esterifikasi. Ya, jadi esterifikasi ini adalah suatu proses reaksian atau mereaksikan suatu gugus karboksilat ya, dengan suatu gugus alkohol atau gugus metil. Sehingga nanti ada gugus metil yang nempel pada karboksilat, ya, khususnya pada O di karboksilatnya gitu ya, sehingga nanti akan dihasilkanlah suatu ester. Nah, transesterifikasi ataupun esterifikasi ini sudah kita jelaskan di awal, ya, di mana kalau transesterifikasi ini mengubah dari suatu ester yaitu TAG langsung menjadi fame dan ini menggunakan katalis basa, ya. Basanya dalam alkohol dan ini tidak ada air, jadi harus bebas air. Dan kalau esterifikasi ini adalah perubahan dari suatu asam lemak, ya, atau asam lemak bebas menjadi fame dengan menggunakan katalisnya adalah asam. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Nah, katalis yang digunakan ini memang sangat menentukan keberhasilan pembentukan fame. Di mana katalis ini kalau salah pemilihannya tadi ya reaksi akan berjalan lambat. Nah, setelah kita hasilkan fame, maka fame ini berikutnya kita telaah dengan menggunakan KGSM. Nah, kenapa sih harus dibuat menjadi fame? Kenapa nggak dalam bentuk asam lemaknya saja gitu ya atau dalam bentuk asam lemak bebas? Jadi setelah hidrolisis langsung aja diukur menggunakan KGSM. Nah, ada beberapa pertimbangan. Kalau seandainya kita mengukur masih dalam bentuk asam lemaknya, maka di situ terdapat suatu gugus hidroksi. Nah, kita tahu ya gugus hidroksi ini akan meningkatkan viskositas, akan meningkatkan apa namanya itu titik uap gitu ya dan sebagainya. Nah, sehingga gugus hidroksi ini harus
disamarkan atau disubstitusi. Supaya apa? Tadi, supaya viskositas bisa turun, titik didih bisa turun. Jadi pada saat diukur menggunakan KGSM atau chromatography gas spektroskopi massa, ya, maka si fame ini bisa lebih mudah menguap dibandingkan dalam bentuk asam lemak. Nah, ini adalah salah satu contoh ya terkait dengan eh, hasil dari KGSM, ya, di mana KGSM ini sudah kita bahas ya terkait dengan prinsipnya itu pada materi di analisis kandungan metabolit sekunder. Nah, jadi di situ, di dasarnya adalah penguapan. Nah, jadi waktu retensi ini semakin pendek waktu retensi, maka dia akan semakin mudah menguap. Nah, makanya kalau seandainya Anda menggunakan pelarut, misalkan pelarutnya etanol, N-heksan, dia karena pelarutnya ini paling mudah menguap, maka biasanya akan muncul di sini biasanya. Kemudian berikutnya adalah dari sini nanti karena ini kita gunakan KGSM, ya kalau ini kan hasil dari kromatografi gas. Jadi hasil kromatografi gas di mana ada senyawa yang kemudian dia menguap melewati kolom, kemudian dia nanti terdeteksi di detektor. Nah, dari kromatografi gas ini setiap senyawa ini selanjutnya akan diinterpretasikan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi inilah keuntungan kenapa kita harus menggunakan KGSM supaya eh, kita lebih memudahkan pada kita untuk menganalisa kira-kira pada puncak pertama itu siapa, puncak kedua itu siapa, ketiga siapa dan sebagainya. Dan jangan khawatir di sini biasanya gitu ya kalau kita menggunakan KGSM itu selalu ada data pendamping di mana data ini kita bisa melihat SI-nya atau similarity index-nya. Jadi kemiripan antara hasil analisa dengan pembanding yang ada di library di sistem. Nah, sehingga kita bisa lebih mudah menurut saya gitu ya menganalisa asam lemak dengan menggunakan KGSM. Baik, itu yang bisa saya bahas untuk hari ini ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.